Baik, ibadah Minggu Advents kedua, Minggu tanggal 8 Desember tahun 2024 dengan tema meluruskan jalan hidup. Shalom Bapak Ibu. Selamat memasuki Minggu Advents yang kedua hari ini. Tema yang menuntun ibadah kita pagi ini adalah meluruskan jalan hidup dalam masa penantian kelahiran Juru Selamat. Marilah kita persiapkan diri kita sebagaimana yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Kalau seorang pejabat akan melakukan perjalanan kunjungan, seorang ajudan mendahului pejabat itu. Tugas ajudan adalah untuk mempersiapkan orang banyak menyambut kedatangan dan mendengarkan pejabat tersebut. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita, meninggalkan jalan yang bengkok dan mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Karena itu carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri untuk mengagungkan nama Tuhan. PKJ 3 ayat 1 ajaib namanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Semua dipersilakan. Dalam kita memasuki perayaan Minggu Advent yang kedua hari ini, kita dibimbing dalam nas pembimbing yang terpilih dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10 kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 tertera juga dalam slide liturgi kita baca bersama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam.
bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggil, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku datang, itu karenanya. Bila aku punya semua dari karenanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, marilah kita berteduh diri di hadapan Tuhan dan kita menyapa Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu dan cinta-Mu yang terus menyertai kami, dan itu semua membuat kami pagi hari ini datang di hadapan-Mu menyapa dalam ibadah minggu Advent yang kedua hari ini. Dan ketika kami ada di hadapan Tuhan saat ini, secara pribadi lepas pribadi kami sadar, kami akui bahwa sebesar apapun kami berusaha untuk menjaga kehidupan kami, ada saat di mana kami justru terperosok dalam setiap kesalahan dan dosa, baik yang menyakiti sesama kami, terlebih juga menyakiti Tuhan, baik yang sengaja kami lakukan maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Karena itu sebelum jauh memasuki ibadah kami di hari ini, kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu. Kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran. Ampuni untuk setiap kata, tindakan, dan pikiran kami yang melukai sesama dan melukai Tuhan. Ampuni segala hal yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan yang justru membuat kami gagal melanjutkan kasih-Mu untuk setiap orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Bapa, dalam pengampunan-Mu kami menata kehidupan kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin dekat dan mengenal Tuhan, bahkan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kristus Juru Selamat.
berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Saudara-saudari, dengan sungguh-sungguh ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Demikian yang dikatakan oleh 1 Timotius 1 ayat 15. Karena itu percayalah pada janji firman-Nya. Terimalah pengampunannya dengan penuh syukur dan berjalanlah di jalan yang lurus, menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dengan hati yang dibaharui. Jemaat dipersilakan saling bersalaman satu dengan yang lain, dan kita pujikan kidung jemaat 74 baik yang keempat. Nanti terbuka jalan raya, umat kudus melintasnya, berbasan cahaya dan cahaya, menuju Sion mulia. Semua dibebaskan Tuhan, bersorak-sorai akan pulang ke negeri pusakanya. Habis berduka dan derita, limpah sumber sukacita sampai selama-lamanya. Meresponi anugerah yang datang bagi kita, mari kita berdiri dan bermazmur secara berbalasan seturut. Mazmur 95 ayat 1 sampai 11. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Sebab Dialah Allah kita dan kita. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku. 40 tahun aku jenuh kepada angkatan itu. Sebab itu aku bersumpah dalam muka-Ku. Dinyanyikan NKB 100
Presiden dipersilakan. Tentang firman-Mu lewat puji-pujian. Tuhan tak pernah keliru dalam menciptakan takdir bagi setiap orang yang hidupnya berkenan di hatinya. Hanya kepadamu Tuhan ku naikkan syukurku ini atas talenta yang Kau beri, atas berkat yang ku nikmati selama ini. Walau banyak orang yang ingin menjatuhkanku, aku tak peduli. Meski banyak tutur kata yang menyakitkan, aku tak peduli. Aku ingin selalu bersaksi tentang firman-Mu lewat puji-pujian. Ku mau berjalan bersama-Mu Tuhan, walau ku tahu jalan-Mu penuh berliku. Hanya kepadamu Tuhan tunaikan syukurku ini atas talenta yang Kau beri, atas berkat yang ku nikmati selama ini. Walau banyak orang yang ingin menjatuhkanku, aku tak peduli. Meski banyak tutur kata
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, di hadapan hadirat-Mu, kami bawa hidup dan kehidupan kami. Kami ada di pagi hari ini karena cinta kasih yang begitu besar. Kami nikmati pribadi. Saat ini di minggu Advent yang kedua ini, kami boleh berhimpun lagi di tempat ini. Kami ingin belajar dari kebenaran hidup ini. Biarlah firman-Mu yang sebentar kami dengar lewat hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan kebenaran bagi kami. Tolonglah kami pribadi lepas pribadi, siapkan hati dan pikiran kami lewat tuntunan Roh-Mu yang kudus. Kami semua boleh dituntun dan diarahkan untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang nantinya kami pakai dalam setiap kehidupan kami. Tolonglah kami kuasai hati kami lewat Roh-Mu yang kudus, agar sebentar firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, namun kami dengan sukacita mau pakai itu dalam setiap langkah hidup kami. Mari memberkati kami semua, karena hanya di dalam nama Yesus Kristus kami datang, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Mari saya jemput kita semua berdiri. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Lukas 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-2 dengan judul Yohanes Pembaptis. Lalu ia berkata kepada orang-orang yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beluga, siapa yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kamu. Kami akan berkata, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut juga untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gaji." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semua bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya, aku pun tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk
untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dan api yang tidak dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya dan ucaplah syukur kepada Allah. Maranatha. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup. Terima kasih
anak-anak remaja, terima kasih juga Vokal Grup Solofide yang telah mempersembahkan pujiannya. Shalom. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, hari ini kita memasuki perayaan Minggu Advent yang kedua di bawah tema meluruskan jalan hidup. Dan ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara sekalian, saya ingat satu momen besar yang terjadi di Kabupaten Rotendao di tahun 2018. Satu-satunya presiden yang pernah dan sampai ke Pulau Rotendao adalah Presiden Joko Widodo. Dan dia menjadi satu-satunya presiden pertama yang menginjakkan kaki di Rotendao. Dan beberapa waktu sebelum dia datang, tim keamanan sudah bersiap-siap, bahkan pemerintah juga rapat kiri kanan untuk mempersiapkan segala sesuatu, jalan-jalan tertentu diperbaiki, bahkan rencana-rencana untuk mengunjungi Dela, mengunjungi pulau terluar terdepan kita, Pulau Ndana, itu sudah diatur dengan baik, menggunakan helikopter dan lain sebagainya. Setiap armada yang digunakan oleh Bapak Presiden dan juga beberapa menteri yang ikut pada saat itu, termasuk PUPR dan untuk peresmian Ragnamo dan segala sesuatu yang akan dilakukan, semuanya dipersiapkan dengan baik, Bapak Mama. Kendaraan-kendaraan tertentu pun dipersiapkan dengan baik. Masyarakat Rotendao juga mempersiapkan diri dengan sendirinya. Seingat saat itu Bapak Mama, beberapa sekolah di daerah T itu mereka diberikan kesempatan untuk lihat Bapak Presiden. Jadi sepanjang jalur Baa menuju ke Dela, di Lidamanu itu sekolah-sekolah itu berkumpul, guru-guru juga akhirnya ikut di sana. Jokowi pas lewat mereka dah, walaupun Jokowi sudah lihat, tapi yang penting dah Presiden. Dan banyak yang live, banyak yang foto, walaupun hanya dapat Bapak Jokowi itu sepatu susena. Setidaknya kami pernah berdekat beberapa meter dari Presiden. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kira-kira itu suasana yang betul-betul diharapkan oleh orang-orang di saat Yohanes berbicara. Kalau kita membaca dari kitab Maleakhi, maka janjang dan juga rentang waktu antara Maleakhi dan Injil itu ditulis ada sekitar 400 tahun. Maleakhi menjanjikan bahwa nanti akan ada juru selamat yang datang, akan ada penebus yang lahir, dan itu baru mulai digabarkan, mulai kembali dibicarakan di zaman ketika Yesus ada. Dan Yohanes Pembaptis menjadi orang yang mempersiapkan umat saat itu untuk menerima kedatangan Sang Mesias. Karena itu dalam bacaan kita, orang-orang memikirkan, di awal bacaan kita mereka berpikir bahwa inikah Mesias Yohanes Pembaptis. Sehingga dalam bagian bacaan kita, Yohanes kemudian menjelaskan bahwa saya tidak punya kapasitas menjadi seorang Mesias, tetapi yang datang itu nanti akan jauh lebih berkuasa. Mereka akan dibaptis dalam Roh Kudus dan api, dan membuka tali kasutnya pun Yohanes tidak mampu. Yohanes ini adalah anak dari Teo Zakarias dan Teo Elizabeth, sehingga sebagai anak yang sudah diberkati sejak dari masa tua Zakarias dan Elizabeth, kemudian dia menjadi seorang abdi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tadi dalam bagian pembukaan liturgi kita, di situ disebutkan bahwa ada pejabat yang mendatang, pasti ajudannya akan mempersiapkan perjalanannya supaya tidak terganggu oleh apapun juga. Dan persiapan jalan itu menjadi penting karena bisa saja bahwa apapun bisa mengganggu. Yohanes mempersiapkan jalan ini supaya orang-orang yang ada saat itu mereka dipersiapkan dengan baik. Kalau kita membaca respon yang terjadi mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 20, Bapak Ibu, kita akan menemukan secara kental dua tipe orang-orang yang hadir saat itu di daerah Yordan, dan mereka berjumpa dengan Yohanes Pembaptis. Yang pertama, orang yang datang oleh karena mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu kabar yang besar, kabar yang baru akan terjadi, dan mereka kepingin untuk melihat apa yang sebenarnya dikabarkan oleh Yohanes Pembaptis. Dan kemudian mereka mendengar bahwa mereka akan dibaptis. Yohanes bilang, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan kemudian terimalah Tuhan Yesus terimalah Allah sebagai juru selamat kehidupan. Reaksi orang ini, Bapak Mama, adalah orang-orang yang kemudian mendengar
tetapi dia hanya memberi diri dibaptis, tetapi di dalam dirinya tidak ada perubahan apa-apa. Oleh sebab itu, di ayat 7 bagian bacaan dari ayat kita pertama-tama, Yohanes Pembaptis menyebut orang-orang banyak itu sebagai apa, Bapak Mama? Di situ ayat 7 sebagai hewan apa? Kita sengaja tanya supaya lain kali yang bawa Alkitab. Disebut sebagai apa di situ, Bapak Ibu? Ular beludak. Kenapa ular? Ular itu salah satu jenis hewan yang bisa berganti kulit, tetapi isinya sama. Pada musim-musim tertentu dia akan berganti kulit. Dia kulit akan bagus, dia corak akan bagus, tetapi di musim berikutnya dia punya corak juga akan berganti. Isinya tetap sama, tetapi kulitnya saja yang dibuat poles untuk baik. Ular juga berfungsi untuk ketika dia merasa terancam, dia patok kiri, patok kanan, memberi racun kepada apa yang ada di sekitar, mangsa atau orang-orang yang melewati jalannya ketika dia merasa terganggu. Itulah kemudian Yohanes bilang, ketika kita menjadi orang-orang yang mendengarkan kabar baik dan kemudian memberi diri dibaptis, tetapi kemudian tidak berubah, dia sama seperti ular beludak, penuh kemunafikan, penuh kelicikan, dan membawa racun di mana-mana untuk merusak persekutuan dan merusak kebersamaan kita masing-masing. Semoga di jemaat Efrata Wenoson ada yang begitu. Ada yang pagut kiri, pagut kanan untuk menyebarkan racun, dan sudah ada yang bisa berganti kulit. Karena ini manusia semua, hamba-hamba Tuhan, makhluk-makhluk yang mulia, pasti tidak akan ganti kulit. Kalau saya bisa ganti kulit, pasti saya akan pilih yang lebih hitam lagi, supaya tidak terlihat kalau pakai toga hitam. Ya, Bapak Mama. Dan ketika Yohanes bilang bahwa engkau ular beludak, dia mau bilang bahwa harusnya perubahan itu bukan saja terjadi di luar, tetapi juga dimunculkan mulai dari dalam. Apa yang kita dengar, apa yang kita pahami, apa yang kita renungkan harus merubah sikap hidup kita dan hati kita di hadapan Tuhan. Kategori orang yang kedua, Bapak Mama, orang yang kemudian bertanya. Dalam bacaan kita dia bertanya begini, lalu apakah yang harus kami perbuat? Ayat yang ke-10. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Yohanes bilang kepada mereka bahwa harus mampu untuk bisa mengembangkan perasaan dan rasa hati kita kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada ketika kategori orang kedua ini mereka tahu, mereka percaya bahwa di dalam Allah itu ada pertobatan dan di dalam pengampunan ada pengampunan, tetapi kemudian mereka tidak tahu caranya seperti apa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mereka yang bekerja sebagai pemungut cukai, tadi dalam bacaan kita ada dikatakan bahwa pemungut cukai juga kemudian bertanya, lalu apa yang kami perbuat? Mereka percaya, mereka imani apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, tetapi mereka tidak tahu caranya. Sebab Bapak waktu itu ada beredar bahwa orang-orang yang mau memberi diri untuk melayani Allah, mereka harus meninggalkan pekerjaannya. Ya, kemungkinan ini berdampak dari bagaimana orang melihat bahwa kalau namanya pelayanan berarti harus di bait Allah saja. Tidak boleh keluar di mana-mana. Jadi tidak boleh bekerja sebagai pemungut cukai, tidak boleh bekerja sebagai tentara Romawi dan sebagainya. Sehingga mereka bertanya, lalu kami harus buat apa? Dan Yohanes menjawab, apa yang kamu dengar, buatlah itu dalam segala tindakan sebagai buah daripada apa yang kita imani dan apa yang kita percaya. Bapak Ibu, Yohanes kemudian menggambarkan, kapak sudah tersedia bagi pohon yang tidak berbuah, maka akan ditebang karena tidak ada gunanya apa-apa. Percumalah kita Bapak Ibu ketika kita menghabiskan banyak waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman itu ternyata tidak merubah hati kita masing-masing. Apalagi kalau setiap kali orang baca atau mengirim ayat, baru baca sedikit saya sudah tahu bahwa definisi beta sudah tahu itu. Pasti untuk apa? Bapak Mama saudara-saudara sekalian, kadang-kadang Bapak Ibu momen-momen tertentu, lagu-lagu tertentu, ayat-ayat tertentu ketika dia datang kepada kita, entah sengaja atau tidak sengaja, kebetulan atau tidak kebetulan, saya selalu percaya Bapak Mama ketika itu menyentuh hati kita, Tuhan sedang mau ubah kita dalam setiap hal yang sedang kita hadapi masing-masing. Bapak Mama, poin yang ketiga yang mau kita renungkan dalam bagian firman ini
adalah bagaimana hati kita tergerak untuk setiap hal yang ada. Kita akan masuk dalam prosesi perayaan Natal dan Tahun Baru. Ada banyak hal yang harus dikerjakan. Panitia boleh sibuk mencari dana. Panitia juga akan sibuk untuk mendekorasi dan lain sebagainya. Bapak mama di jemaat di wilayah-wilayah juga akan mempersiapkan Natal wilayah di wilayah masing-masing. Ingat baik-baik, orang yang tergerak hatinya pasti akan memberi diri dengan sangat baik sekali untuk bisa merayakan bersama-sama perayaan Natal ini. Tetapi orang yang tidak punya empati sama sekali, bahkan merasakan bahwa Natal itu biasa saja, tidak dimaknai dengan baik, itu nanti model-model seperti orang yang dipanggil Bapak atau Toh, Mama, mari kita kerja pohon Natal. Nanti dia alasan bilang, wih, kita baru mau tanam jadi, atau mau traktor jadi bisa. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, mari kita merayakan kebersamaan kita dalam momen-momen Natal. Kita juga akan, panitia tadi malam akan sudah merencanakan bahwa kita akan Natal wilayah saja, tidak Natal rayon kali ini. Mari kita merayakan kebersamaan kita. 4 rayon berkumpul dari satu tempat. Mari kita merayakan bersama-sama. Dan pemerintah Rotendao sudah juga memeriahkan. Mereka persiapan pohon Natal, setiap instansi ada di setiap jalan sepanjang. Enos tidak mendapatkan jatah untuk membuat pohon Natal, tetapi itu pertanda bahwa mari kita merayakan kebersamaan kita dalam lingkup yang lebih kecil. Cara kita merayakan kebersamaan, dia mencerminkan bagaimana empati, rasa hati kita untuk membangun kebersamaan kita masing-masing. Tuhan Yesus akan memampukan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan saya percaya bahwa ketika Yohanes berkata tentang baptisan, dia bukan saja masalah teknik, mau dipercik atau mau diselam atau seperti apa, mau dewasa atau anak kecil, tetapi inti dari baptisan itu bukan sekedar tiket untuk menjadi pewaris Allah, tetapi baptisan itu harus dihidupi dalam kehidupan kita bersama-sama. Untuk itu Bapak Mama, ketika besok-besok dengar, wah ini baptis percik soalnya pakai, yang pakai ini baptis selam. Coba tanya itu orang yang omong, kira-kira sampai surga Tuhan tanya, lu baptis gaya apa bosan? Ataukah kemudian formulasinya sama dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah kemudian demi menerima semua baptisan yang datang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami tidak membedakan. Yang terpenting di sana bagaimana seseorang hidup menghidupi baptisannya dari sejak kecil sampai dengan ketika dia dewasa. Selama meluruskan jalan bagi Tuhan, ada banyak hal-hal yang harus kita luruskan. Kebiasaan Natal di sini sudah pakai selamat ya Bapak Mama. Saya baru dengar cerita di Oenoas, Natal itu kue dong basi sendiri karena ada yang selamat. Mari kita luruskan bahwa ketemu perayaan sukacita itu Natal, bukan sekedar tahun baru. Jangan tepa di tahun baru baru bacium. Natal, mari kita bacium satu dengan yang lain. Dan Tuhan memberkati kita dalam setiap persiapan kita yang ada. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian paduan suara Arif. Janganlah kau tentang kecewa.
Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun di perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur hatiku, Tuhan hapus air mataku ini. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Hanyalah memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak Guru Setia. Saudara-saudari sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur para diaken yang akan membantu kita dalam bagian ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, dengarlah pesan Tuhan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebaikan. Marilah kita bersatu hati dan berdoa kepada Tuhan sebelum memberikan persembahan kita kepada-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kasih dan setia-Mu, sehingga Engkau masih mengumpulkan kami anak-anak-Mu sampai dengan detik saat ini di tempat ini. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap berkat yang masih Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Berkati kami yang memberi maupun yang tidak memberi, ya Tuhan, agar persembahan kami boleh berguna, bermanfaat, bahkan berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Bapa yang baik, sempurnakanlah doa kami, karena hanya ini doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sambil tahu persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan NKB 93 ayat 1 dan seterusnya, segala puji bagi.
disiksa didera, rencana Allah telah genap demi manusia. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap cintamu, untuk setiap kasih-Mu yang memampukan kami melewati satu minggu yang telah ada di belakang kami. Bahkan di hari pertama di minggu ini, kami menyapa Tuhan, kami diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh menghadiri undangan Tuhan dalam ibadah kami dalam merayakan Minggu Advent yang kedua nanti. Kami bersyukur Tuhan bahwa untuk setiap suka dan duka yang telah kami lewati, Tuhan tetap sayang kami, Tuhan tetap peluk kami, Tuhan tetap memberkati setiap hal yang boleh ada dalam hidup kami, sehingga memampukan kami datang hari ini, berdiri di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk setiap kasih, perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Izinkan kami Bapa, untuk setiap kami pribadi lepas pribadi, mengangkat seruan dan doa kami, harapan kami, untuk segala sesuatu yang sedang kami hadapi masing-masing, dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan juga kehidupan berjemaat kami di Jemaat Efrata Rengas. Pagi ini kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, mengingatkan kembali bahwa sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dimeteraikan dalam baptisan kudus, kami sudah sepantasnya menjadi orang-orang yang juga mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dengan membiarkan kehidupan kami berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, meluruskan jalan kehidupan kami, supaya kami tidak berbelok ke kiri dan kanan justru menjauh daripada Tuhan. Tetapi dengan demikian kami boleh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari kami semakin dewasa dalam iman, semakin hari semakin kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami beribadah di tempat ini Bapa, kami bersama-sama ingat untuk setiap saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami, pemuda-pemudi kami, para lansia kami, mereka yang oleh karena punya halangan-halangan tertentu, oleh karena keterbatasan fisik dalam lanjut usia, oleh karena sakit yang mereka derita, Tuhan kiranya memberkati mereka. Bahkan kedua hamba kekasih kami, Bapak Penatua Yermi Bola, dan juga Ibu pengajar Sentince Otto, yang boleh mengikuti tes dan ujian P3K yang berlangsung di Kupang. Hari ini kami pertaruhkan mereka berdua di hadapan Tuhan. Kiranya apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka harapkan boleh dijawab oleh Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik terjadi dalam kehidupan mereka. Setiap proses yang akan mereka lewati, biarlah Bapa terus mendampingi mereka. Kami tidak mendampingi mereka di sana, tetapi doa kami ada di sana bersama-sama dengan mereka. Hari ini kami juga berdoa untuk hamba kasih kami, Bapak Penatua Jos Tartona, yang juga ada dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya pulihkan hamba-Mu. Tuhan juga yang akan senantiasa memberkati hamba-Mu di dalam sakit yang ia derita, sehingga tubuh yang sakit ini boleh kembali disegarkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas pekerjaan-pekerjaannya, bahkan juga setiap sukacita-sukacita yang ada dalam kehidupan rumah tangga hamba. Tuhan, pagi hari ini kami ingat untuk berdoa bagi kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa untuk setiap kekuatan yang kami terima dari-Mu, dan kami mempersiapkan diri untuk memasuki minggu yang ada di hadapan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang kami tahu bahwa Tuhan melindungi kami. Tuhan menjaga keluar masuk kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kami, dalam setiap pengabdian kami.
baik sebagai pekerja di sektor swasta maupun juga di pemerintahan sebagai ASN maupun juga sebagai pedagang, petani, sebagai TNI dan juga Polri, dan juga setiap pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ketika kami membuka usaha-usaha di kios, di bengkel, dan di berbagai tempat lainnya, Tuhan tahu, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan juga bersama dengan setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Hari ini bersama-sama dengan setiap hamba-hamba kasih kami ingin mengucap syukur terhitung mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 mendatang. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba kasih kami yang merayakan ulang tahun mereka. Kami ingin berdoa untuk Bapak Hendrik Sesu. Kami juga ingin berdoa bagi Ibu Lydia Suen. Kami juga berdoa bagi Ibu Desiana Lengku, bagi Ibu Diana, maupun juga bagi Ibu Antonia Bailau, bagi anak Alen Dai, anak Derni Kiap, Bapak Dikindun, dan juga kedua saudara kasih kami, Kakak Ruben Kiap dan juga Kakak Andreas Kiap. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang mereka tuai dan mereka rasakan dan mereka nikmati dalam usia yang baru. Termasuk dua anak kasih kami, Densi Mangidai dan juga Dea Dona yang merayakan ulang tahun hari ini. Kiranya Bapa dalam kasih-Mu, dalam pelukan cinta-Mu, mereka terus merayakan sukacita, bahkan penambahan satu tambahan usia dalam kehidupan mereka. Ini menjadi pertanda Bapa bahwa Tuhan masih ingin melihat mereka berkarya dalam segenap kehidupan mereka masing-masing. Kami juga berdoa dan juga bersyukur bersama-sama untuk setiap kehidupan keluarga kami, di mana kami mendapatkan berkat-berkat yang perlu kami syukuri dalam keluarga kami. Izinkan kami senantiasa bersukacita dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami juga bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang hari ini dan juga pada minggu ini akan merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami berdoa bagi Bapak Joni Tolasik dan Ibu Polina Tolasik Lipu, bagi Bapak Alfred Tonak dan juga Ibu Getrudis Tonak Enge, bagi Bapak Yandri Dolu dan Ibu Hedi Dolu Oto, dan Bapak Dikindun dan Ibu Bercelin Cindun Gari. Kami percaya Bapak bahwa pertolongan Tuhan selalu ada bagi mereka. Ketika mereka hidup dalam suka dan duka suami istri, membangun kehidupan dalam keterbatasan dan kelebihan, Tuhan ada di sana, mendengar setiap doa mereka. Dan Bapa, biarlah dalam usia pernikahan yang baru, mereka akan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka juga akan senantiasa ingat bahwa dalam suka dan duka hanya Tuhan satu-satunya penolong yang akan setia menolong mereka sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai bapa dan mama dalam perjalanan kehidupan pernikahan mereka. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Kakak Andreas yang pada tanggal 13 mendatang, 13 Desember mendatang, akan menghadapi ujian yang sama yang terjadi bagi kedua saudara kasih kami yang hari ini mereka ujian sudah di Kupang. Kami percaya Bapak bahwa ada waktu dan juga ada saat di mana Tuhan mempercayakan pekerjaan tanggung jawab itu kepada hamba-hamba. Biarlah setiap hal yang mereka persiapkan dalam ujian ini untuk seleksi 3K, Kak Ande pun boleh diberkati oleh Tuhan dan hamba pun boleh terus dipersiapkan mulai dari sekarang sampai dengan ujian itu tiba, dan segala sesuatu yang boleh dia pahami, yang boleh menjadi bahan ujiannya, boleh dikerjakan dengan baik seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam berbagai pergumulan para pengungsi Leotobi, bahkan juga korban-korban banjir yang melanda Sukabumi saat ini. Kami percaya Bapak Tuhan peluk mereka satu persatu dalam setiap kesedihan dan dalam setiap penderitaan yang mereka hadapi. Di doa ini permohonan kami Bapak, seluruh kehidupan kami, panitia perayaan Natal dan Tahun Baru, dalam setiap usaha dan pekerjaan dan pelayanan, kami percaya Tuhan panggil mereka, Tuhan bentuk mereka, Tuhan pilih mereka, dan Tuhan yang akan sempurnakan setiap pelayanan mereka sampai dengan Tahun Baru di 2025 mendatang. Ini doa ini permohonan kami Bapak, kami menyampaikan doa ini dalam satu hati, memeteraikan doa ini dalam satu suara dengan mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
Tapi lepaskanlah kami daripada kita, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita ada di dalam akta pengudusan. Yohanes Pembaptis telah tampil mendahului kedatangan Yesus dengan cara memanggil orang banyak untuk membarui cara hidup dan perbuatan mereka. Cara yang benar dalam menyambut kedatangan Yesus adalah bukan hanya sekedar memberi diri untuk dibaptis, tetapi terlebih pada bagian bagaimana tanda dan meterai baptisan itu kita tunjukkan. Tidak hanya dalam doa, puji-pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, tetapi harus nampak dalam sikap hidup dalam pekerjaan kita sehari-hari. Sejemput kita bersama-sama berdiri, kita pujikan dua sama-sama 191. Tak lamalah Tuhan datang. Bersiap dirimu, sedia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan Ia akan datang selaku sultanmu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia ampuh dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ulanglah dalam pergumulan hidupmu masing-masing. Arahkanlah hatimu pada Sang Pemberi berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali saat itu berdoa sekali. Bapak Ibu saudara-saudari, salam. Mari kita menyimak bersama warta pelayanan jemaat GMI Frato Enoas Minggu 8 Desember tahun 2024. Majelis Jemaat GMI Frato Enoas mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah Minggu di hari ini. Juga kami mengucapkan selamat berbahagia untuk semua jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya yang tak dapat kami ucapkan satu persatu. Majelis Jemaat GMI Frato Enoas pun mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Marshall Deva ASSI yang telah memimpin ibadah di hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam tugas tanggung jawab pelayanan dan keluarga. Bapak Ibu, ibadah Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024 akan dipimpin oleh Vikaris Deborah atau DSSI Teol. Kita menyimak bersama ibadah rumah tangga di minggu yang baru. Rayon Galilea hari Selasa di rumah Saudara Simon Tolasik, hari Jumat di rumah Bapak Joni Tolasik. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Ibu Marta Bolataen, hari Jumat di rumah Bapak Yanto Doeng. Rayon Kalvari hari Selasa di rumah Bapak Erik Sesum, Jumat di rumah Bapak Alkana Sesum. Rayon Pelita Selasa di rumah Bapak Yustonak dan Jumat di rumah Bapak Ongkolai.
Rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Saul Dida, dan hari Jumat di rumah Bapak Joni Tona. Rayon Eklesia hari Selasa di rumah Mama Asharji Uli Wadu, hari Jumat di rumah Bapak Joni Tona. Rayon Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Soleman Oto, dan hari Jumat di rumah Bapak Yusuf Oto. Rayon Evata hari Selasa di rumah Ibu Maria Tulasik Sau, dan hari Jumat di rumah Bapak Meskial Bailau. Rayon Immanuel hari Selasa di rumah Bapak Hirinahak, dan hari Jumatnya di rumah Bapak Johanis Manu. Rayon Talenta hari Selasa di rumah Mama Yuliana Tiak Bailau, hari Jumat di rumah Bapak Hendrik Fangidai. Rayon Lahairoi hari Selasa di rumah Ibu Sofia Bailau Solo, hari Jumat di rumah Bapak Mateus Tolasik. Rayon Golgota hari Selasa di rumah Bapak Junus Tolasik, dan hari Jumat di rumah Bapak Arnolus Oto. Yang kedua, pelayanan UPP. Bapak Ibu, ibadah kategorial di minggu ini ditiadakan untuk kita sama-sama merayakan Natal melalui latihan lomba-lomba. Ibadah majelis dan kunci uskup akan terjadi di hari Sabtu tanggal 14 Desember tahun 2024 di gedung ibadah dengan pemimpin Penatua Martin C. Fanggi Desi. Ibadah sekolah minggu seperti biasa sebentar akan dipimpin oleh pelayan par di gereja tepat jam 10. Katekisasi hari ini akan dilaksanakan tepat jam 10. Pengajarnya adalah Bapak Pendeta Marsyal Faang. Kita menyimak bersama informasi keuangan. Bapak Ibu, saldo minggu lalu berjumlah 63.144.500 rupiah. Penerimaan dan pengeluaran sejak tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 7 Desember 2024 sebagai berikut. Penerimaan kolekte 413.500 naksar, 165.000 perpuluhan, 320.000 persembahan pembangunan, 335.000 jumlah 1.233.500. Kolekte ibadah yang masuk dari setiap rumah tangga sebesar 1.756.000, penerimaan lelang sebesar 200.000, dan kolekte ibadah kategorial sebesar 531.000, dan ada penerimaan lain-lain dari UPTD SMPN 2 Lubalai sebesar 639.000. Kita simak bersama pengeluaran. Yaitu yang pertama, diakonia bersalin untuk Ibu Mercy Adubola 500.000, konsumsi HUT anak gemit klasis 96.000, transport HUT anak gemit klasis 350.000, beli buku nyanyian Mazmur PKJ dan NKBN 240.000, beli lilin Advent 4 batang 220.000, transport TOT diaken untuk 2 orang di Evata Legion 150.000, transport pelatihan perbendaharaan untuk 2 orang di Siloam Metina 100.000, transport rekoleksi koster untuk 4 orang di Anugerah Nemberala selama 2 hari 800.000, transport muspel klasis Lobalai untuk 2 orang di Immanuel Takai 100.000, dana perayaan Natal kategorial untuk par dan perempuan gemit 1.250.000, pengeluaran untuk pembangunan sebesar 335.000. Total pengeluaran di minggu ini berjumlah 4.141.000. Saldo di minggu ini berjumlah 218.500 rupiah. Total saldo 63.363.000. Kita mendengarkan warta lain-lain. Bapak Ibu saudara-saudara jiwa yang hadir pada pagi hari ini dalam kebaktian ibadah minggu Advent kedua sebanyak 222 orang, di antaranya 62 orang laki-laki dan perempuan sebanyak 160 orang. Ada lagi jadwal pelayanan Natal dan Tahun Baru akan saya bacakan untuk kita semua, dan mari kita dengar bersama-sama supaya jangan sampai kita lupa. Yaitu jadwal kegiatan dan kebaktian Natal Tahun Baru di tahun 2024. Yang pertama, pelayanan kunjungan dan diakonia bagi para janda itu terjadi di tanggal 15 sampai
tanggal 26 Desember tahun 2024. Lomba UPP PAUD, lomba fashion show kategori kecil PAUD sampai kelas 3 SD. Itu terjadi di hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024 jam 5 sore. Lomba UPP PAUD, lomba CCA kategori besar kelas 4 SD sampai kelas 6 SD. Materi lomba itu ada dalam kitab Injil. Terjadi di hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024 tepat jam 7 malam. Yang ketiga, lomba UPP PAUD, lomba storytelling kategori kelas remaja. Materi lomba Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 akan terjadi di hari Kamis tanggal 19 Desember tahun 2024 tepat jam 5 sore. Lomba UPP Pemuda Pemudi membaca indah Alkitab, yaitu kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat 12. Itu terjadi di hari Kamis tanggal 11 Desember tahun 2024 tepat jam 7 malam. Lomba UPP kaum bapa dan lansia pria karaoke. Materi lomba lagu Jauh di Dusun yang Kecil, itu adalah lagu wajib. Malam Kudus, lagu pilihan. Penebus Dosa dari Charles Hutagalung, lagu pilihan. Dan Selamat Datang Penebusku, Gloria Trio, lagu pilihan. Yang ketujuh, lomba UPP perempuan gemit dan lansia wanita vokal grup. Materi lomba Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 dan 2, Kita Sorga Bergema, itu lagu wajib. Kidung Jemaat 101 ayat 1, Alam Raya Berkumandang, lagu pilihan. Kidung Jemaat Muliakanlah, lagu pilihan. Peserta minimal 5 orang. Yang kedelapan, lomba kategori umum line dance, peserta minimal 5 orang. Ini dibuka secara umum. Itu terjadi di Jumat tanggal 20 Desember tahun 2024 jam 6 sore. Lomba yang berikut, untuk perlombaan sudah selesai, kita masuk di Natal. Natal Park itu terjadi di hari Sabtu tanggal 21 Desember tahun 2024 jam 6 sore. Natal UPP Perempuan Gemit terjadi di Minggu tanggal 22 Desember tahun 2024 jam 7 malam. Ibadah pengembalaan baptisan kudus bagi papa mama yang mempersiapkan anak-anaknya untuk dibaptis di tanggal 26 itu akan terjadi di hari Senin tanggal 23 Desember tahun 2024 jam 5 sore. Natal UPP kaum bapa terjadi di Senin tanggal 23 Desember tahun 2024 jam 7 malam. Ibadah malam Natal terjadi di Selasa tanggal 24 Desember jam 7 malam. Ibadah malam Natal keluarga Pergugus itu terjadi di tanggal 24 Desember 2024 jam 11 siang. Ibadah itu malam. Ibadah Natal pertama hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 di jam 8 pagi. Selamat Natal Majelis Jemaat itu terjadi di hari Rabu 25 Desember 2024 jam 4 sore. Ibadah syukur Natal dan pelayanan sakramen baptisan kudus terjadi di Kamis 26 Desember jam 8 pagi. Selamatan Natal Anak Pak itu terjadi di tanggal 26 Desember jam 3 sore. Natal UPP Pemuda Pemudi akan diatur setelah ini. Natal Jemaat itu akan terjadi di hari Jumat 27 Desember tahun 2024 jam 7 malam. Ibadah Natal wilayah 2 itu akan terjadi di hari Sabtu 28 Desember jam 7 malam. Ibadah minggu pertama sesudah Natal akan terjadi di Minggu 29 Desember jam 7 pukul 7 WITA. Natal wilayah 1 dan 3 akan terjadi di Minggu 29 Desember, yaitu yang pertama jam 5 sore itu terjadi di wilayah 1, itu tanggal 29 Desember. Yang kedua jam 7 malam itu di wilayah 3. Ibadah persiapan perjamuan kudus terjadi di Senin 30 Desember tahun 2024 jam 8 WITA.
ibadah sakramen perjamuan kudus akan terjadi di Senin 30 Desember 2024 pukul 19 WITA. Ibadah akhir tahun 2024 akan terjadi di 31 Desember tahun 2024 pukul 19 WITA. Ibadah akhir tahun keluarga itu akan terjadi di tanggal 31 Desember tahun 2024 pukul 23 WITA. Dan ibadah tahun baru 2025 itu akan terjadi di Rabu tanggal 1 Januari 2025. Berarti ya, jam 8 WITA. Itu artinya kita siap baju banyak-banyak. Yang berikut, dan menindaklanjuti apa yang saya sampaikan tadi melalui warta jemaat berkaitan dengan baptisan kudus, maka kami informasikan bahwa ibadah syukur Natal pada 26 Desember itu akan dirayakan sakramen baptisan kudus. Bagi jemaat Tuhan yang ingin membaptiskan anaknya agar segera mendaftarkan nama anak, orang tua dan orang tua saksi ke majelis rayon masing-masing untuk diwartakan pada minggu depan. Diingatkan kembali bahwa orang tua saksi baptisan haruslah anggota Sidi Kemit, dibuktikan dengan membawa surat Sidi. Dan yang paling terakhir, Papa Mama mohon partisipasinya untuk sebentar kita meletakkan sertu di halaman gereja. Ada gundukan sertu itu sampai di bulan Desember. Kita siap hati, siap hidup untuk menyambut Tuhan. Tapi mari kita juga mempersiapkan gedung gereja ini dengan segala tata kelola halamannya supaya dia tidak terlihat seperti ini. Karena sudah berapa bulan ini tidak diratakan. Dan sebentar kami tunggu di sini. Papa-papa, mama-mama, mari kita semua sama-sama kau kasih rata buang dulu takut hujan turun. Dia suka keras potong kali setengah mati ke beberapa bulan yang lalu. Demikian warta jemaat hari ini atas partisipasi dan perhatian dari Papa Mama kami ucapkan terima kasih banyak. Dan waktu selebihnya dikembalikan kepada Bapak Pendiri. Ada lela Papa Mama tapi bagi sudah lepas. Untuk sabar sampai 5 menit. Mama kau bersabar sebentar. Ini Papa Mama, Papa Rasjang, Betina Papa Mama, 1 juta satu kali. 1 juta, 1.100.000 satu kali. 1.100.000. Ada yang tambah kok? Babi gereja jadi piara Amerika kembali di gereja. Tidak. 1.100.000 satu kali. Ya, 1.200.000 satu kali. Saya suka seperti ini. 1.200.000 satu kali. 1.200.000 2 kali. Jam tunggu 3 kali masih lama sedikit. 1.200.000 3 kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang memberi persembahan dan kita yang mengambilnya. Selalu ada kasih Tuhan bagi kita. Salam. Baik Bapak Mama, menyambung dengan informasi yang ada, saya mohon Bapak
Bapak Ibu nanti mohon kerjasamanya untuk sebentar kita kerja di sini, tetapi juga Bapak Ibu untuk setiap wilayah mohon dibicarakan terkait dengan tempat ibadah dan juga pengerjaan pohon Natal di masing-masing wilayah. Untuk ibadah keluarga dan ibadah bungkus yang tadi jam 11 malam itu Bapak Mama, itu kalau misalnya kemudian ada keluarga-keluarga yang kami kasih liturgi tapi bilang ini beta ketemu dua suami istri sendiri di rumah, beta angkat lagu waktu ketawa nalebaya gabung daerah begitu ya. Jangan sampai hanya dua sahabat hanya melihat saja satu khotbah lalu satu doa, satu menyanyi, satu dengar, gabung menjadi bungkus. Itu yang dinamakan ibadah keluarga atau bungkus ya. Jadi Bapak pilih-pilih memang atau pasien-pasien memang dari sekarang nanti malam Natal ketong jam 11 ketong kumpul di sini satu ketong berdoa. Atau mungkin keluarga-keluarga Kiak kumpul jadi satu, keluarga Belau kumpul jadi satu, biar keluarga Pak sendiri tetap. Ya, yang berikut Bapak Mama, partisipasi Bapak Mama dinantikan, teman-teman panitia bekerja dengan sangat baik dan mohon untuk berpartisipasi dalam perlombaan yang ada. Karena katekisasi sebentar ketong sulatian untuk lomba baca Mazmur ini wajib ikut. Saya kira itu saja. Saya jemput kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan pujian hidup yang berkenan kepada Allah. Terbentang di antara samudra luas ada hamparan padang sabana dan gunung batu yang menjulang. Disitulah negeri indah, anugerah Tuhan bagi gerejanya. Gereja Masehi Injili di Timur. Wahai manusia, tahukah kamu apa yang Tuhan minta darimu? Bukan persembahan yang kau beri atau pada semaraknya ibadah dan penyembahan yang semu, tapi penyerahan diri kepadanya, bertindak adil dan berlaku hati-hati. Itulah yang dikehendaki Tuhan darimu. Peduli yang lemah, mencari yang hilang, lakukan keadilan, cintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Ibadah kita telah selesai.